Dokter tidak janji ke pasien dengan minum obat langsung sembuh, dan guru juga tidak janji ke murid dengan kuliah bisa sukses. Tapi Allah berjanji perbaiki sholat, maka Allah akan perbaiki jalan hidupmu. Karena janji Allah lebih indah daripada terbitnya matahari. Allahu Akbar. Ini tai. Tai memang barang remeh, tapi tai tidak bisa dianggap sepele. Tai memang tanpa harga diri, tapi tidak ada yang berani menginjak-injak tai. Tai mengajarkan kita keikhlasan yang hakiki. Ketika tai diminta pergi, tai tak berharap untuk kembali. Tai sering dianggap sebagai barang yang menjijikkan, padahal sebenarnya ya memang iya. Tapi ingat, mencintai belum lengkap jika tanpa tai, karena ada tai dalam kata mencintai. Direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam, tetapi berpikirlah cara membalas dengan kebaikan. Karena Rob kita maha baik, dan tanamkan agar orang lain juga mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita peroleh dari yang maha baik. Kalau video ini FYP kalian, please jangan di skip. Kita berdoa bersama yuk. Ya Allah, andai ada hati yang memandangku dengan kebencian, maka lembutkanlah hatinya. Andai ada hati yang terluka karena sikap dan lisanku, maka sembuhkanlah sakitnya. Andai ada hati yang ingin menyakitiku, maka hindarilah dariku. Ya Allah, aku tak bisa mengobati dan menyenangkan hati siapapun, karena aku tahu hatiku dan hati mereka adalah milikmu, dan hanya Engkaulah yang mampu mengaturnya. Jangan pernah keluarkan uang yang tidak ada di kantongmu. Artinya apa? Utang. Salah satu hal yang buat hancur yaitu utang. Usahakan jangan beli sesuatu yang kau tak mampu, terlebih hanya untuk gengsi, hanya untuk gaya-gaya saja. Allah menjamin diri kita untuk hidup, tapi bukan untuk gaya hidup. Terkadang yang buat kita hancur ini apa? Gaya hidup. Ujungnya berhutang sana sini. Kan kita pakai handphone, yang penting bisa WA, yang penting bisa IG. Karena tadi mau gengsi, tadi harus ada logo Apple-nya, akhirnya berhutanglah sama emak bapaknya, berhutang sama kawannya, hanya demi beli logo saja. Beli handphone elektronik yang tak pakai DP, cukup pakai KTP, sebulannya 400.000, 300.000. Oh ini sih saya bisa, ini saya bisa. Hati-hati, awal dari kehancuranmu adalah hutang. Kita merasa kita bisa beli rumah pakai KPR. Oh ini bisa. Kalau memang mau beli, pastikan uangnya sudah ada di kantong. Jadi belilah sesuatu di saat mampu, bukan di saat mau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah Allah udah bilang, nggak usah pusing, nggak usah capek. Ya kamu ke kantor, ke pasar, melaut ya melaut, kerja ya kerja, tapi jangan cari duit. Kerja untuk ibadah. Sholat jangan ditinggalkan. Lah goleki duit kok ninggalna Gusti Allah, ngono kok ya waras. Cari sesuap nasi, meninggalkan yang menciptakan nasi. Cari selembar rupiah, meninggalkan yang menciptakan kita dan jagat raya. Aneh tuh. Oh Allah udah bilang kok, perintahkan keluargamu untuk sholat. Aku tak akan lupa tangan mana yang menyambut aku saat susah, dan kaki mana yang melangkah pergi saat aku meminta tolong. Gak usah sosok ngaku paling traveler. Kalau jalan 100 meter aja istirahatnya 4 kali. Sekali istirahat 30 menit. 100 meter jarak tempuhnya 4 hari. Jalan 100 meter bawa tenda. Gak usah lu ngaku-ngaku paling traveler.
Kalau orang Jakarta baru main ke Malang, ke Surabaya, ke Jogja aja udah dibikin highlight. Ih, di bio ya, part-time traveler. Dibikin tulisan username-nya travel enthusiast. Traveler jalur pengakuan. Pembangkang lebih terhormat daripada penjilat. Sejelek-jeleknya pembangkang, dia masih memiliki prinsip, harga diri, dan berani tanggung resiko. Sedangkan penjilat hanya mencari tempat aman di balik ketiak seseorang. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang, lari lintang kukang. Kau tak mampu bayar seku. Pang-pang ala gazal, amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri ada sudah datang dari Jawa. Hanya kau nak lari bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju, buai sampailah kau sana. Duitku beribu semua entah ke mana. Memangnya fasolah tikam di tapak kakinya. Kau memang kau salah, ku tak kau pun tak apa. Lampung giseng semati lo. Sering berusaha menjadi baik buat orang lain, tapi lupa menjadi baik buat diri sendiri. Sering bilang makasih sama orang lain, tapi begitu jarang. Hampir nggak pernah bilang makasih sama diri sendiri. Iya, kitalah manusia itu. Manusia yang begitu kerap menyakiti diri sendiri. Sebelum kembali membohongi diri. Akhir-akhir ini gue baru sadar bahwa ternyata yang sekarang dicari itu adalah tenang. Udah gak mau lagi masuk ke perkara-perkara yang rumit. Udah gak tertarik lagi sama drama-drama hidup yang gak jelas. Cukup nyaman jadi sederhana tanpa banyak pura-pura. Ada orang ngomong hidup saya berat, hidup saya berat, hidup saya berat. Jawabannya orang-orang soleh, saya cuma copy paste. Jawabannya para ulama simple. Hidupmu berat karena kamu pikul. Siapa kamu sehingga mau pikul hidup? Hidup itu bukan tugasmu pikul, tugasmu menjalani. Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu pikir, jangan kamu bawa ke hati. Tugasmu menjalani, selesai. Jangan dipikir, jangan dijadikan beban, jangan dipikul, pasrahkan. Makanya orang keluar doanya bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, minta tolong sama Allah. Aku udah serahkan kepada Allah. Yang punya usaha, yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.